Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 65 dari Praktikan Sesi Rabu. Di sini saya akan menjelaskan laporan tentang modul 3 yaitu PHP dan database. Bersama rekan saya yaitu Alvin Bima. Di sini saya akan menjelaskan laporan yang sudah kami buat, yaitu yang pertama pendahuluan. Ada latar belakang, yaitu Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan salah satu sumber daya organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada berbagai tingkat. Manajemen data dapat diolah menjadi informasi sesuai keperluan manajer sebagai pemimpin manajemen lini bawah, tengah, dan atas agar informasi sesuai dengan keperluan manajemen dan manajer. Maka haruslah dirancang suatu SIM yang baik sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan atau sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang menghasilkan output dengan memasukkan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan biaya produk serta strategi bisnis. Pada pemrosesan basis data sebagai perangkat yang diandalkan sangat diperlukan oleh berbagai institusi atau perusahaan. Dalam pengembangan sistem informasi diperlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Kehadiran basis data dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. Basis data dapat mempercepat upaya pelayanan kepada customer, menghasilkan informasi dengan cepat dan tepat sehingga membantu pengambilan keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi. Data sendiri merupakan fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Dikutip dari Hendra Jatnika tahun 2013. Dalam laporan praktikum kali ini membahas mengenai membuat website tempat penyewaan mobil. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pengusaha yang ingin menyewa alat transportasi serta memperlihatkan informasi tentang latar belakang tempat penyewaan mobil, barang-barang apa saja yang bisa disewa, hingga harga-harga barang yang akan disewakan kepada para penyewa. Barang-barang yang akan disewakan oleh tempat penyewaan mobil ada banyak, seperti Suzuki Carry, L300, Mitsubishi Center. Untuk rumusan masalah sendiri yaitu adapun rumusan masalah dari praktikum HTML yaitu Hypertext Markup Language ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara menghubungkan database MySQL dan pemrograman PHP pada web perusahaan penyewaan mobil pada PT Charteran. Untuk tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui cara mendesain website dengan database MySQL dan pemrograman PHP pada sistem penyewaan mobil di PT Charteran. Yang kedua, perhatikan mampu mengaplikasikan pemrograman PHP dan database agar sebuah website dapat menarik serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan database. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Di sini terdapat sistem informasi yaitu teknologi informasi banyak membawa perubahan dalam organisasi dan proses bisnis. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Semua organisasi membutuhkan aliran informasi yang membantu manajer untuk mengambil bermacam keputusan. Suatu sistem mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai komponen. Yang kedua mempunyai batas. Yang ketiga mempunyai lingkungan. Yang keempat mempunyai penghubung atau antarmuka atau yang biasa disebut interface antar komponen. Yang kelima mempunyai masukan atau input. Yang keenam mempunyai keluaran atau output. Yang ketujuh mempunyai pengolahan atau processing. Yang kedelapan mempunyai sasaran dan tujuan. Yang kesembilan mempunyai kendali. Dan yang terakhir yaitu mempunyai umpan balik. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Dalam segala aspek kehidupan, manajemen perlu diterapkan, bahkan dalam organisasi yang paling kecil, sekalipun lainnya individu dan keluarga. Untuk fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan.
Berikut merupakan fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terorganisasi serta sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Yang selanjutnya berikut ini merupakan manfaat dari sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok, produk jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Dalam sistem informasi manajemen terdapat 5 komponen yang meliputi yang pertama sistem administrasi dan operasional, yang kedua sistem pelaporan manajemen, yang ketiga sistem pencarian, yang keempat sistem database, yang kelima manajemen data. Yang selanjutnya ada website. Website pertama dibuat oleh tim Berners-Lee pada akhir 1980-an dalam proyek World Wide Web. Situs web tersebut resmi diluncurkan secara online pada 6 Agustus 1991. Yang selanjutnya ada basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi. Basis data dapat didefinisikan dalam berbagai sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama, himpunan kelompok data yang saling berhubungan. Yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan. Yang ketiga, yaitu kumpulan file yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Definisi PHP atau yang disebut Hypertext Processor adalah sebuah bahasa pemrograman server side scripting yang bersifat open source. Di sini terdapat juga adapun beberapa kelebihan dari pemrograman PHP diantaranya yaitu yang pertama cenderung mudah dipelajari, yang kedua materi belajar yang melimpah, yang ketiga PHP bersifat open source, yang keempat kecepatan tinggi, yang kelima banyaknya pilihan database, yang keenam kompatibilitas yang baik dengan HTML, yang ketujuh fleksibilitas tinggi, yang kedelapan multi platform, yang kesembilan selalu diperbarui, yang ke-10 mendukung layanan cloud. Kita masuk ke dalam bab 3 yaitu langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama yaitu studi kasus. Suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu, home, about us, dan kontak, dan dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, update profil, input data produk dan customer, hapus data produk dan customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat script dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS atau yang disebut cascading style sheet. Berikut adalah script coding website perusahaan dan database. Yang pertama yaitu terdapat gambar 3.1 script index PHP website PT Charteran. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam gambar 3.2 yaitu script home PHP website PHP PT Charteran. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam gambar yang ketiga atau script yang ketiga yaitu about.php website PT Charteran. Selanjutnya kita masuk ke script yang keempat. Script yang keempat
Gambar 3.4 script katalog.php website PT Charteran. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke dalam script yang kelima. Mohon maaf tadi maksud saya yaitu script yang keenam yaitu script login, dan yang paling terakhir yaitu script dan yang terakhir kita masuk ke dalam gambar 3.15 script hapus customer.php website PT Charteran, dan yang terakhir yaitu gambar 3.16 script hapus produk.php website PT Charteran. Di sini kita masuk ke dalam bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Untuk output script coding HTML sebagai berikut. Ini tampilan home pada gambar 4.1, gambar 4.2 yaitu tampilan about us, 4.3 tampilan kontak website, 4.4 tampilan login website, 4.5 sebagai tampilan dashboard website PT Charteran, gambar 4.6 tampilan profile, gambar 4.7 tampilan update profil, gambar 4.8 tampilan produk, gambar 4.9 tampilan data produk, yang ke-10 yaitu tampilan tambah produk, yang ke-11 data customer, dan yang terakhir yaitu 4.12 tampilan tambah data customer. Untuk analisanya sendiri pada output script coding HTML di website perusahaan terdapat tag HTML yang dipakai antara lain H1, H2, H3 untuk membuat heading. Heading merupakan elemen atau tag HTML digunakan untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web. Sedangkan elemen tag H1 digunakan untuk penulisan heading 1, elemen tag H2 digunakan heading 2, elemen tag H3 digunakan untuk heading 3. Ini adalah salah satu contoh tag untuk membuat heading pada perusahaan. Sebagai berikut, digunakan untuk menampilkan logo perusahaan Charteran. Kemudian terdapat tag untuk memberikan jarak antar konten dan border pada sebuah box seperti yang ditulisan ini. Jika ingin memberikan jarak pada satu dengan kalimat lainnya, dapat digunakan tag buka kurung div class sama dengan sampai ke sini. Biasa digunakan untuk mengatur layout website. Untuk pada output script coding PHP dan bahasa query di website perusahaan, dalam file index PHP terdapat variabel sebagai berikut untuk membuat koneksi baru. Untuk memulai sesi baru, kemudian terdapat include index PHP yang digunakan untuk menyisipkan file PHP, yaitu pada file PHP dasar yaitu index. Untuk kesimpulan dan caranya sendiri, berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada bahasa pemrograman PHP sintak dasarnya dibuka dengan buka kurung, tanda tutup, tutup kurung, tanda tanya PHP dan ditutup dengan tanda tanya tutup kurung. Sintak PHP bersifat case sensitif, jadi penggunaan huruf kecil akan mempengaruhi output yang dihasilkan. Selain pembuka dan penutup sintak, PHP juga ada echo yang berfungsi untuk membuat perintah untuk menampilkan teks, lalu ada string atau teks yang akan ditampilkan, dan ada end of statement yang berguna untuk mengakhiri perintah. Yang kedua, secara garis besar MySQL memiliki fungsi untuk mengelola dan membuat database dari sisi server yang membuat
berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Yang ketiga yaitu kelebihan dari PHP adalah bahasa pemrograman yang termasuk gratis dan bersifat open source. Untuk saran-sarannya sendiri, kita bagi menjadi tiga, yaitu sebaiknya perhatikan membaca terlebih dahulu materi dan cara mendesain website menggunakan database MySQL dengan pemrograman PHP sebelum dilakukan praktikum. Yang kedua, sebaiknya perhatikan mencoba berkreasi dengan bahasa pemrograman lain yang dapat disandingkan dengan PHP. Yang terakhir yaitu sebaiknya perhatikan melakukan praktik secara langsung dengan menggunakan software yang akan dipelajari. Untuk yang terakhir yaitu daftar pustaka yang kita ambil. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh partner saya tentang cara membuat websitenya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database di aplikasi SAM. Nah, untuk yang pertama, sebelumnya kita menyalakan terlebih dahulu di control panel SAM. Di sini kita menyalakan yang namanya Apache dan MySQL. Kemudian setelah itu kita masuk ke klik di admin ini agar kita masuk ke PHP admin. Nah, setelah itu kita membuat database dengan mengklik new di bagian kiri atas. Oke, kemudian kita database nama databasenya penggunaan di kasus yaitu penyewaan mobil. Oke, tanpa diubah-ubah langsung kita buat aja. Karena udah ada mungkin kita tambahin. Oke, kemudian kita yang pertama membuat TP karyawan. Jumlah kolomnya ada 7. Oke, setelah itu keluar seperti ini. Yang pertama kita isi dengan ID karyawan. Kemudian di sini ada nama dari karyawan. Kemudian di sini ada umur. Di sini ada telepon. Kalau telepon kita email karyawan. Kemudian di sini ada username dan passwordnya. Oke, kemudian kita mengubah tipe data kita. Yang pertama ini varchar agar bisa dikombinasikan antara teks dan juga angka. Kemudian di sini juga varchar saja. Umur kita menggunakan integer tidak apa-apa. Kemudian telepon kita menggunakan varchar. Di sini email karyawan juga kita menggunakan varchar. Username kita menggunakan varchar dan password juga kita menggunakan varchar. Nah, untuk panjang di sini 25, 25, umurnya 3, 25, 25, 25. Nah, untuk di data tabel karyawan di sini yang merupakan primary key adalah ID karyawan. Oke, masukkan dulu size-nya tadi 25. Dan kita klik go dan kita save. Oke, di sini di penyewaan mobil 1 ada TP karyawan dan struktur seperti berikut. Strukturnya seperti berikut. Kemudian kita nambah data lagi dengan klik new di sini. Di sini karena sudah ada 4 kolom, kita tambah lagi sebanyak 3. Dan di sini adalah TP customer. Oke. Kemudian di tabel customer sendiri yang ada di tabel customer ada yang pertama yaitu nomor pesanan, kemudian nama customer itu sendiri, kemudian ada nomor telepon dari customer, kemudian di sini ada nama produk yang mau dibeli oleh customer, kemudian di sini ada jumlah, kemudian di sini ada harga, dan yang terakhir ada total.
total. Sini kita ambil dari varchar semua. Kita varchar, kita varchar, kita varchar, masukkan varchar, di sini kita varchar, kemudian total. Di sini dengan indeks primary key-nya ada di nomor pesanan. Oke, kita oh ya, untuk nah ini juga jangan lupa untuk mengisikan di sini juga 5 semua ini 5 dan kita klik save di sini. Dan nanti di sini akan tambahkan untuk tipe karyawan. Di sini ada tipe customernya. Ini dengan primary key nomor pesanan terakhir kita membuat untuk tabel database untuk data produk. Di sini kita cukup 6 kolom sama produk. Kita klik go. Oke, untuk yang ada di produk yaitu ada ID produk sendiri, ID produk, ada nomor pesanan seperti yang tadi di TP customer, kemudian ada nama produknya, kemudian ada harga produk, kemudian di sini ada deskripsi dari produk sendiri dan ada stok. Oke, kita mengganti dengan varchar semua. Oke, varchar dengan 25 25 25 25 untuk deskripsi kode kita tambahi jadi 250 karena lebih panjang. 53. Dengan indeks di sini ada dua. Yang pertama untuk ID produknya ada primary key-nya itu 25. Kemudian di sini karena nomor pesanan sama dengan di tabel customer, kita ke indeks nomor pesanan. Oke. Nah, berikut adalah 3 database yang sudah kita buat. Yang ada pertama ada tabel karyawan dan tabel customer dan juga yang terakhir ada tabel produk. Nah, untuk selanjutnya kita membuat codingan yang nantinya akan menjadi web di Google Chrome dengan menggunakan localhost. Oke, selanjutnya di sini saya akan langsung masuk aja ke Visual Studio Code. Nah, untuk codingan yang pertama kita buat yaitu indeks. Indeks ini bertujuan untuk agar menghubungkan kita dengan database yang sudah kita buat di SAM. Nah, dengan berikut hostname-nya localhost, username-nya root, dengan db name ini atau bisa disebut database name penyewaan mobil yang tadinya kita sudah simpan di phpMyAdmin. Oke, setelah itu kita membuat codingan home. Nah, seperti ini untuk codingan home-nya. Di sini saya menggunakan Tailwind. Di sini adalah link dari Tailwind yang saya buat. Kemudian di sini berikut adalah header-nya dengan charteran. Kemudian di sini ada menu bar-nya. Kemudian menu bar-nya berisi home, about, katalog, dan kontak. Kemudian di login. Untuk menu home sendiri ada tampilan awal yang biasa terdapat pada web. Nah, di sini ada kata yang biasanya digunakan di perusahaan berikut. Kemudian di sini untuk di web saya menambahkan 3
produk andalan saya yang saya tambahkan di semua menu home, mulai dari about, home, katalog itu terdiri dari 6 produk dan kemudian di login itu sudah tidak ada. Nah, berikut adalah codingannya, kemudian kita coba cari di localhost. Oke, kita membuka Chrome. Oke, di sini kita membuka Chrome. Kita search saja localhost. Kemudian database kita penyewaan mobil underscore home dan php. Nah, sebelumnya agar nanti di sini bisa muncul, sebelumnya kita save lebih dahulu, kemudian kita simpan di local disk C, kemudian kita taruh di folder SEM dan kita taruh di htdocs dengan folder kita sendiri, yaitu folder penyewaan mobil, agar nanti bisa saat kita run atau kita cari di localhost bisa muncul. Oke, seperti itu tadi, kemudian kita enter. Nah, berikut adalah tampilan dari home yang sudah saya buat seperti berikut. Menggunakan tagline dari perusahaan saya yaitu mencari kebutuhan pengiriman logistik, karena di sini seperti kasus saya adalah penyewaan mobil untuk kebutuhan logistik. Ada 3 produk andalan, carry dengan deskripsi seperti berikut dan harga dari itu sendiri. Kemudian di sini ada footernya, terdapat logo, starter dan juga terdapat beberapa sosmed yang kita gunakan. Kemudian setelah membuat itu kita lanjut ke home, kita melanjut ke about us. Di sini adalah about us yang sudah saya buat. Untuk about us mirip dengan menu home. Untuk tampilan dari atas sampai dengan tengah ada control panel, dan untuk di bawahnya kita menambahkan produk, dan yang terakhir ada yang perkenalan untuk pendiri dari aplikasinya, yaitu ada saya sendiri dan ada partner saya, Muhammad Novel Majid. Nah, untuk tampilan dari About Us sendiri adalah sebagai berikut. Oke, setelah itu untuk mempermudah kita cukup, karena kita sudah membuat codingan dari awal dan sampai akhir sudah selesai, jadi untuk codingan ini sudah akan menyambung dengan coding-codingan yang lain. Jadi apabila kita mengklik control panel seperti control panel ini, nanti akan muncul dengan codingan yang sudah kita buat. Oke, karena kita tadi membahas about us, jadi kita melihat tampilan dari about us kita. Oke, untuk tampilan atas sampai dengan tengah sama saja, kemudian di akhir ini ada tampilan seperti ini untuk perkenalannya. Oke, di sini juga kita menghubungkan dengan katalog, nanti kita coba tampilkan saat sudah menjelaskan tentang codingan dari katalog itu sendiri. Oke, selanjutnya setelah about us, kita membuka yang namanya katalog. Oke. Nah, di sini adalah codingan dari katalog. Untuk atas sampai tengah sama saja, karena agar web kita menarik untuk dilihat. Kemudian di sini saya menambahkan untuk di katalog, untuk tampilan produknya kita menampilkan semua produk yang ada, yaitu 6 produk. Berikut adalah codingannya. Mulai dari berikut adalah untuk penampilan foto atau back untuk foto produk. Di sini ada nama produk, mulai dari terus kemudian ada deskripsi produk dan juga harga. Di sini adalah dengan footer. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, karena di sini saya ingin melihat katalog, jadi kita cukup klik di more car ini atau melihat katalognya. Oke, karena tombol more car tadi kita sudah kita sambungkan
di navigation bar, yaitu di katalog. Nah, berikut ada tampilan dari produk yang sudah saya buat. Ada 6 produk dengan deskripsi masing-masing dengan tombol rank nya. Oke. Nah, untuk setelah itu karena di sini sudah menuju ke tampilan katalog, sehingga nantinya kita harus membuat codingan kontak as untuk agar pembeli kita atau penyewa dari perusahaan kita bisa lebih mudah. Oke, di sini saya jelaskan untuk menu dari kontak. Berikut codingan dari kontak kita, kontak as, dengan nama kontak as. Lagi-lagi untuk atas sampai tengahnya tetap sama. Kemudian di sini ada tagline kita. Untuk di kontak as ini nanti eh, tidak terdapat tampilan untuk produk kita, tapi kita langsung berikut seperti kita memberikan sebuah space untuk pelanggan kita agar lebih mudah mengetahui cara memesan di Charteran. Nah, untuk itu kita jelaskan melalui localhost, karena kemudian kita klik di kontak us. Nah, untuk tampilan dari kontak us sendiri adalah seperti berikut. Untuk itu kita cukup menuliskan nama kita yang ingin memesan, email kita, dan telepon nomornya. Atau mungkin bisa menghubungi nomor di berikut atau di email kami, yaitu seperti berikut. Nah, karena kan untuk menu tampilan awal sudah dijelaskan, selanjutnya kita ke menu login. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu untuk menu loginnya. Berikut adalah menu login yang sudah saya buat. Berikut. Nah, untuk menu login terdapat kolom untuk pengisian username dan password. Nah, untuk username dan password ini sendiri nantinya akan terhubung ke database yang sudah kita buat dan yang sudah kita simpan di SEM. Nah, ini nantinya akan, karena kita ini loginnya sebagai karyawan, maka nanti kita menggunakan username yang sudah ada di data karyawan. Seperti berikut. Kita langsung ke tampilan login. Oke, karena tadi saya sudah menambahkan database saya dengan nama karyawan saya sendiri, 5 dengan passwordnya 078. Apabila salah nantinya akan seperti ini. Oke, apabila data atau username dan password yang sudah kita lakukan, kita masukkan adalah benar, nanti ya tampilannya akan seperti ini. Selamat datang di Charteran, solusi logistik Anda, tagline kami lagi. Kemudian untuk di navbar, di sini kita menuju ke menu dashboard. Nah, berikut adalah dengan menu dashboardnya itu sendiri. Nah, untuk di menu dashboard, untuk di menu bar atas bagian kiri tetap sama, terdapat logo dan juga PT dari kita. Kemudian di sini untuk navbarnya kita berubah menjadi profile atau yang biasa digunakan untuk mengupdate data dari karyawan. Kemudian ini ada data produk kita, bisa menambah produk dan menambah jumlah penjualan. Kemudian di sini ada data customer dan juga logout. Di sini adalah kata-kata tulisan teks yang tadi terdapat di tengah-tengah seperti berikut. Kemudian untuk employee itu kita bisa langsung terhubung ke profile, atau kalau pengen melihat atau menambahkan produk kita bisa memencet di our product. Nah, untuk ini sudah terhubung
dengan PHP admin. Kita coba saja untuk employee. Nah, untuk employee sendiri langsung terhubung ke menu profile. Nah, di sini juga kita sudah menambahkan seperti tadi username-nya Bima dengan passwordnya 078, dan sehingga kita sudah bisa login dan menuju dashboard. Kemudian kita coba untuk edit atau nambah data dari karyawan itu sendiri. Kita coba dengan, karena ini primary key, jadi kita tambah sesuai dengan ciri khas dari perusahaan kita. Kita nama partner saya 20, teleponnya random saja. Oke, memang Majid at gmail.com, username Majid, coba passwordnya 123, kita update. Oke, ada profil berhasil. Nah, untuk profilnya nanti akan berubah seperti ini. Kemudian kita coba untuk menu logout, kemudian ke menu login. Nah, apabila kita sudah update dan kita coba untuk login lagi dan berhasil, maka dengan kita sudah terhubung dengan database yang sudah kita buat di tabel tentang karyawan. Setelah itu, untuk itu kita coba melihat untuk codingan dari profil kita yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, di sini untuk profilnya sama saja. Di sini ada di sini untuk menyambungkan login ke PHP-nya. Oke, ada profil, data seperti tadi di dashboard. Kemudian di sini untuk menambahkan. Nah, ini adalah tabel yang kita tampilkan, yaitu ada tabel nomor, ID karyawan, nama, umur, nomor telepon, email, username, password, dan action. Action ini adalah merupakan tombol untuk kita menambahkan data atau mengubah data kita. Nah, di sini di update PHP kita menggunakan ID karyawan. Ada PHP-nya karena ID karyawan tadi merupakan primary key dari database kita. Ini ada ID karyawan, sesuai nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, dan password. Nah, ini echo row seperti berikut adalah nantinya yang terhubung dengan database yang sudah kita buat, mulai dari ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan password. Sehingga apabila kita update, maka akan terhubung ke database kita. Berikut tampilannya. Kemudian kita memencet menu kedua, yaitu our product, sehingga terhubung ke data produk. Nah, berikut adalah data produk kita yang sudah saya buat, dan ini nantinya akan terhubung ke PHP Maya. Ini coba kita hapus salah satu, data produknya akan terhapus. Kita coba hapus satu lagi, jadi kita coba tambahkan. Oke, ID produknya nanti sesuai eh, kita 102, artinya penyewaan kedua untuk produk L300, nomor pesanan 2, nama produknya kita tulis L300, harga produknya 350, deskripsi produk kita tulis kapasitasnya aja, untuk stoknya kita ada 7. Oke, terdapat tambah data produk berhasil. Karena untuk produk yang kita tambahkan terdapat pada nomor 1 berikut. Bisa juga kita hapus dengan memencet action dengan tanda tong sampah seperti berikut untuk menghapusnya. Dan berikut adalah
data produk yang codingan data produk yang sudah kita buat. Berikut codingannya. Untuk di data produk ada ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga, deskripsi, stok, dan action. Actionnya tadi untuk menghapus data produk. Nah, berikut adalah hubungan. Kita hubungkan dengan database, yaitu dari tabel produk, dan untuk primary key-nya yaitu ID produk. Berikut adalah sambungannya dari produk, nomor pesanan, nomor produk, harga produk, deskripsi produk, dan stok produk. Di sini juga hapus produk ini nantinya bisa menghapus yaitu dengan action tadi. Nanti berikut. Untuk filternya kita sama saja dengan seperti yang awal. Kemudian di sini ada tambah produk. Tambah produk adalah sebagai berikut. Jadi nantinya untuk ditambah produk ini untuk tabelnya belum terisi atau kosong dan nantinya bisa kita isi sesuai dengan data yang sudah kita punya. Di sini juga ada yang namanya hapus produknya. Oke, berikut delete from. Jadi ini delete from tabel produk yaitu primary key-nya yaitu ID produknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tampilan data customer. Nah, di sini ada tampilan data customer. Coba kita hapus untuk yang pesanan yang pertama. Oke, kita coba data tambah produknya. Nomor pesanannya 301, nomor customernya Majid 0808. Oke, produknya review cuma satu, harga 50.000 dan totalnya jadi 250.000. Nah, coba data produk. Nah, nanti akan tampilan seperti ini. Nah, maka datanya juga akan terupdate seperti di sini. Setelah itu kita ke menu logout yang kita jelaskan dulu untuk data coding dan data produk. Data produk itu sebagai berikut, sama saja seperti tambah produk tadi, tapi beda database yang kita pakai. Di sini ada di database tabel produk seperti berikut. Oke, ini select from tabel produk. Jadi tersambung ke tabel produk. Kemudian di sini kita ke menu logout untuk menu yang terakhir. Oke, ke indeks PHP. Jadi ke menu logout ini nanti kita akan apabila kita logout tersambung ke menu home. Kita coba. Nah, berikut ada tampilan dari dashboard lagi. Kemudian kita pencet ke logout. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan lagi, apabila kita pencet logout nanti akan kembali ke tampilan awal yaitu di tampilan home. Oke, berikut adalah penjelasan tentang codingan serta database dengan menggunakan aplikasi SAM dan Visual Studio Code yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.